Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku, materi pembahasan renungan bagi kita yaitu dengan tema 1 jam saja, di mana terdapat dalam Markus 14:37 sampai 3. Saudaraku, di sini kita sedikit masuk dalam latar belakang singkat, di mana pada waktu Yesus di Getsemani, malam yang paling berat, ia meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes berjaga-jaga 1 jam saja. Tetapi mereka tertidur. Apa penyebabnya? Maka di sini ada pertanyaan. Mengapa mereka tertidur? Apa makna dari 1 jam yang terlewatkan? Jadi sudah dipaparkan latar belakangnya tentang 1 jam saja. Tidur di waktu panggilan. Anda boleh baca di ayat 37. Yesus menegur, ya, di sini Yesus berkata kepada Simon, "Engkau tidur, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Mengapa demikian? Karena Simon adalah manusia biasa, artinya hidup dalam kedagingan yang tidak mampu bertahan untuk menjaga-jaga dalam kondisi berdoa 1 jam saja. Di sini dikatakan makna tidur. Tidur di sini bukan hanya mata terpejam, tetapi lengah, tidak peduli, dan malas sesaat. Seharusnya ya murid-muridnya siap siaga. Ya, kita tahu peristiwa ini ketika Yesus mau ditangkap. Yesus itu dengan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani berdoa. Tuhan hanya melangkah agak maju ke depan berdoa, tetapi murid-muridnya tidak sanggup berjaga-jaga dalam berdoa. Maka di sini kapan kita tidur? Saat panggilan belajar, kamu lebih pilih scroll TikTok daripada buku-buku 1 jam menjelang ujian. Di sini kita tidak dapat mengatur waktu kita. Di sini juga saat panggilan doa, ketika kamu merasa terlalu lelah atau malah berdoa, padahal hanya butuh 10 menit. Saat panggilan menolong, kamu dilihat temanmu dibully tetapi memilih diam karena takut. Pemaparan ini supaya kita belajar mengapa kita tidur, artinya tidak peduli dengan keadaan situasi. Baik belajar, baik panggilan berdoa, saat menolong atau orang lain tak tolong, kita tidak peduli. Ini juga termasuk kata tidur dalam arti luasnya tidak peduli. Tantangannya, kita sering gagal dalam hal-hal kecil, padahal Tuhan hanya meminta komitmen 1 jam saja atau bahkan kurang lebih daripada itu. Kita diminta Tuhan untuk bisa tetap siap siaga di dalam kehidupan kita ini. Yesus tahu kita sedang apa, berbuat apa, di mana, dan bagaimana. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, inilah celakanya manusia. Selalu kita membawakan sanggahan atau alasan supaya kita nyaman. Maka ya memang ini manusiawi, kita itu memiliki roh tapi daging lemah. Ini menjadi suatu senjata untuk mencari zona aman supaya kita luput daripada kesalahan. Maka roh penurut, ya di sini ya kita sebagai manusia tidak luput daripada rohnya Allah. Maka niat baik, ingin jadi anak Tuhan yang hebat, rajin, dan rendah hati, tetapi niat saja tidak cukup. Jadi harus dilanjutkan.
Roh Kudus itu penurut tapi niat baik. Maka jangan hanya ada niatnya, tetapi jangan sampai di situ. Artinya kita bertindak lebih dalam lagi supaya kita benar-benar menuruti roh itu dalam hidup kita. Daging lemah, kelemahan. Ya, sifat malas, suka menunda, cepat bosan, pilih yang instan, ini yang bikin kita gagal. Ya, mari kita terus mengundang Roh Kudus itu untuk berperkara dalam hidup kita supaya kita tidak tertidur. Ya, walaupun memang kita sebagai manusia memiliki kelemahan, tetapi kembali ketika kita meminta pertolongan Tuhan, Dia akan menolong menyanggupkan kita bertindak. Nah, di sini ada contoh, ada niat dan godaan atau niat lawan godaan. Mau baca Alkitab, roh, tetapi game lebih menarik, ini kedagingan. Tanpa doa kita tidak mudah dikalahkan. Maka di sini sudah jelas sekali. Kalau kita ada niat, maka tekadkan. Jangan tergoda dengan keadaan situasi lingkungan atau tawaran. Jadi di sini mari kita berjuang masing-masing pribadi supaya kita berkemenangan daripada setiap kelemahan kita. Yesus mengerti kita, ya memang Dia tahu kita lemah, karena itu Dia ajak kita berjaga dalam doa agar kita kuat. Artinya Tuhan mengerti dalam segala hal karena Dia pemilik. Namun bagian kita adalah mari kita bertindak berjaga dalam hidup ini dan membangun mesbah, karena dalam hal itulah kita memiliki kekuatan daripada pertolongan. Tetapi tubuh sering lemah. Ini kita harus memiliki tindakan untuk bertobat. Ya, harus ada tekad supaya kelemahan kita bisa kita hilangkan satu demi satu. Maka kesimpulannya adalah jangan biarkan daging lemah mengalahkan roh penurut. Jadi mari kita berjuang untuk melawan keinginan daging kita. Tantangan ini perlu kita 10 menit saja memulai hari ini untuk baik itu berdoa, baca Alkitab, ya fokus 5 menit doa pagi, ya dimulai dulu 5 menit dan selanjutnya nanti akan bertambah 5 menit 2 malam. Maka janji Tuhan, jika kamu siaga, Ia akan diberi kekuatan melawan pencobaan.